Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita kehadiran tamu lagi, luar biasa. Ini tokoh nasional yang mengabdi untuk daerah, bahkan berbagai daerah di Indonesia, yaitu Kak Iskandar Novianto. Selamat datang Kak, sehat-sehat Kak? Alhamdulillah. Kak Iskandar Novianto, beliau adalah lulusan STAN dan Universitas Gadjah Mada. Beliau melanglang buana di dunia akuntan untuk pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Beliau banyak sekali pernah jadi direktur pengawasan akuntabilitas keuangan, pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Nasional. Sekarang menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Tentu beliau juga sangat banyak mengikuti course, mengikuti International Study, Benchmarking e-Government, Architecture and Implementation di Jepang. Ada juga International Study and Benchmark Course, Implementation of Accrual Basis Accounting in Public Sector di Massey University, New Zealand, dan banyak lagi. Beliau juga aktif sekali berorganisasi di berbagai organisasi, ketua Dewan Guru Gokasi Karate, dan di BAMUS Bengkulu juga sebagai pengawas di IKA Sumaku dan berbagai organisasi lain. Nah, kita akan berbincang-bincang singkat, Kak. Santai saja, tapi kita lebih ke substansi yang sifatnya kedaerahan, karena kita acara dialog kepemudaan menghadirkan 100 tokoh Bengkulu inspiratif episode kedua. Kemarin hadir juga tokoh Bengkulu perempuan, aktivis, sekarang kakak. Dan ini untuk teman-teman pemuda-pemuda Bengkulu di seluruh Indonesia, bahkan khususnya di Jabodetabek gitu, karena kita juga berkooperasi dengan Ikatan Mahasiswa Bengkulu Jabodetabek, dan KS juga sebagai Ketua Umum Persatuan Warga Kaur di Jabodetabek. Dan langsung saja, KS pasti banyak sekali pengalaman-pengalamannya, Kak. Ini kan kita mau tahu proses kakak dari kecil gitu. Dari kecil ya kan, dari kecil sampai saat ini menjadi tokoh nasional gitu kan, mengabdi di bidang keuangan dan pengawasan. Bahkan lahir di Bengkulu kan. Ya, saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, tapi asli nenek moyang di Bengkulu. Oke, dari kecil sampai sekarang mungkin kakak bisa cerita dengan kita semua gitu kan, apa perjalanan sampai detik ini. Ya, terima kasih. Namanya Bang Wendy ya. Senang sekali ya bisa hadir di podcast kita yang luar biasa ya. Pemuda-pemuda yang luar biasa lah. Memang zamannya seperti ini. Artinya kita memang mampu beradaptasi, mensikapi perubahan-perubahan yang luar biasa. Itu banyak kita bisa cerita itu ya kan. Tapi kembali tadi kalau kita cerita dari kecil ini ternyata hidup ini memang singkat. Jadi saya masih ingat sejak saya masih kecil ini saya ingat. Jadi banyak perjalanan itu semua itu kejadian-kejadian peristiwa waktu kecil itu saya ambil manfaat dan maknanya. Belum saya kecil seperti anak-anak biasa, termasuk anak bangga juga. Nakal ya? Nakal juga, saya dimarahin juga. Saya tidak di Ramangun. Oh iya. Ramangun saya kecil, saya lahir di Paseban. Dulu namanya Sibisat. Sibisat. Jadi saya kecil di Ramangun, tapi Ramangun dulu tuh masih zaman dulu tuh Ramangun tuh masih ini ya, masih namanya masih kampung lah. Jadi kita juga main masih kecil tuh masih di di empang gitu kan, main kotor-kotoran dan sebagainya itu termasuk bandel lah. Tapi yang saya ambil pelajaran begini, waktu saya kecil sampai sekarang saya ambil pelajaran. Dulu saya, waktu dulu kita waktu masih kecil itu suka main kartu gambaran ya, gambaran. Tapi saya sering kalah. Nah, kakak saya itu, dia satu lemari kartunya semua. Jadi saya begitu kagumnya dengan kakak saya itu ya, dia punya kartu gambar itu begitu banyak. Saya merasa itu kaya sekali. Luar biasa. Nah,
Tapi ternyata itu kita ambil makna dalam kehidupan sehari. Kadang kita terkesima dengan hal-hal yang tidak substantif ya sebetulnya. Jadi kita merasa sesuatu itu hebat. Padahal itu tidak ada artinya sebetulnya. Jadi kalau kita orang dewasa, kita anak kecil punya kartu banyak, kan nggak ada artinya. Tapi waktu kita kecil, kita itu sesuatu yang luar biasa. Nah pada saat kita besar, itu kita bisa maknai dengan harta kekayaan. Jadi kita besar, kita punya harta sebanyak-banyaknya pun sebetulnya di dalam alam ini itu tidak ada maknanya. Karena tidak ada manfaat bagi orang lain. Nah itu yang saya maknai. Tapi kembali ke perjalanan hidup tadi, suatu kecil yang paling saya senang adalah pulang kampung. Jadi saya tinggal di Jakarta kan, saya di Jakarta. Tapi kalau naik kelas, kelas 1 SD, naik kelas 2 itu saya pulang kampung ke Kaur. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita naik kapal laut itu 2 hari 2 malam dari Tanjung Priok 2 hari 2 malam sampailah ke pelabuhan di Linau. Lalu turun dari kapal itu masih tengah laut. Kapal nggak bisa sadar. Kita turun naik sekoci. Jadi kadang subuh naik sekoci, sampailah ke tepi pantai. Dari tepi pantai kita turun lagi naik gerobak didorong dari manusia sampai ke pantai betul itu baru kita naik lagi naik pelangkin. Jadi waktu saya ke Kaur itu saya tanya waktu itu Pak Bupati Pak Musril, Pak, berarti itu mana pelangkin kita dulu? Kan ini pelangkin. Pelangkin itu dulu disebutnya kadang mercy ya, disebutnya mercy. Jadi pelangkin itu ditarik sapi. Jadi kayak dokar gitu, ditarik sapi itu rasanya nikmat sekali lah. Tapi kalau saya katakan sekarang saya bicara seperti seperti zaman Indiana Jones. Jadi saya kawan itu bukan orang di kota, orang di misalnya itu di kampung. Jadi saya begitu bangganya di Jakarta saya bilang seorang kau itu seorang dari hutan. Saya dari tengah hutan, saya tinggal di Jakarta. Kita berjuang di Jakarta itu kita orang dari hutan kaur itu bangga sekali kita. Nah, jadi perjalanan terus kehidupan kita ini ya kita tentu ada yang saya orangnya takut terhadap masa depan. Saya takut. Jadi waktu saya kecil SMA saya takut bagaimana masa depan saya. Bagaimana nanti kalau saya mau berkeluarga, bagaimana saya menghidupi keluarga saya, itu saya takut. Sehingga saya harus berpikir bagaimana saya harus berjuang, bagaimana saya harus pendidikan dan sebagainya itu saya berjuang. Jadi saya kursus bahasa Inggris, itu kan ketakutan saya masa depan saya bagaimana gitu, kalau saya tidak punya bekal. Akhirnya lulus SMA saya ambil semua, saya tes di Unila, saya itu kejar semua. Bahkan Telkom saya ikutin semua, tapi saya masuk STAN juga. Di Unila juga saya diterima, tapi karena begitu dengar STAN itu gratis, wah ini masa depan. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu besok. Siapa yang membiayai kita kan nggak tahu. Meskipun orang tua mungkin ada tapi kita kan masa depan sangat tidak jelas. Jadi begitu ada agak pasti itu kita ambil agak pasti. Jadi saya ambil STAN karena dia gratis. Gratis ternyata memang tingkat 3 kita sudah calon pegawai kan. Sudah. Jadi masa kecil saya singkat begitu. Nah tapi kalau di antara itu seperti waktu saya SMP dan sebagainya itu saya banyak sebetulnya sama ketakutan masa depan juga yang membawa saya berlatih itu karate. Saya betul-betul tidak tahu masa depan apakah besok ada orang nakal dan sebagainya kan, makanya saya latihan karate. Saya latihan karate itu dari SMP kelas 1. Begitu masuk SMP saya karate, saya betul-betul sungguh-sungguh di situ. Jadi memang modal kita kemana-mana sebetulnya satu modal utama kita sungguh-sungguh. Apapun yang kita giatkan, yang kita kerjakan, yang penting modal kita sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan? Jadi kuncinya balik lagi kita harus senang, kita harus cinta kepada apa yang kita lakukan sehingga kita bisa sungguh-sungguh. Nah itu modal untuk jadi. Jadi saya latihan karate dan saya jadi. Dengan latihan karate saya juara 1 waktu itu pertandingan untuk piala Kosgoro ya. Kosgoro itu saya juga juara 1. Sehingga saya sampai sekarang karena sungguh-sungguh tadi saya masih terus sampai saya sekarang itu dan 6. Kalau di Indonesia saya dapat 6, kalau dari Jepang saya dapat 5. Sebelum kita di Tokyo saya di Jepang. Jadi itu simultan semua, ya. Simultan. Tapi ada saatnya kita harus memilih prioritas. Betul. Jadi waktu saya masuk STAN, saya di STAN. Nah, karate itu agak boleh saya geser dikit. Karena prioritas kita harus lulus, karena kita bisa DO kan. Jadi saya karate saya bawa buku. Nah, jadi orang karate saya baca buku sambil baca. Jadi memang kita harus memilih saat-saat pada prioritas.
Nah sampailah saya masuk stan, itu saya lulus, saya bekerja di BPKP dan seterusnya lah ya. Itu tentu dengan apa namanya ya, kalau saya punya ini ya, nilai-nilai itu ya. Kalau saya tuh hidup tuh sebetulnya bagaimana orang lain bisa senang dengan kita, senang dalam arti apapun, baik senang dengan penampilan kita, senang dengan kinerja kita, senang dengan apa yang kita lakukan, itu ini saya begitu. Nah sehingga waktu saya bekerja pun, saya waktu itu ajun akuntan, saya ajun akuntan, saya penampilan saya sudah keren. Orang-orang kadang kan, kalau saya nggak, saya rapih. Karena saya ingin orang itu saya ingin menghargai orang lain. Jadi pada saat ketemu orang, supaya orang nyaman lah sama kita. Jadi saya mau udah penampilan saya waktu ajun akuntan pun udah rapi. Dan itu memang sampai sekarang juga terbawa itu ya, terbawa karena yang saya lakukan sebetulnya untuk membuat orang lain nyaman. Jadi bukan untuk diri kita sebetulnya. Untuk diri kita mungkin lebih enak kita pakai pakaian santai apa gitu kan. Tapi di situ kita berhadapan dengan orang lain. Mungkin itu ya singkat cerita itu tadi karena karena kita khawatir dengan masa depan, itu yang mendorong kita semangat untuk mempersiapkan supaya kita persiapan bagaimana menghadapi ketidakpastian tadi. Apalagi sekarang ya kan, zamannya VUCA era di mana semua menghadapi ketidakpastian akan masuk lagi metaverse era gitu, di mana kita dari 4.0 masuk ke 5.0 civil society dan lain-lain, luar biasa. Tapi saya menarik karate, saya sebutnya dewan guru nih kakak berarti. Saya hormat dewan guru gitu, dewan guru vokasi. Bagi kakak, dalam hidup kakak karate itu apa maknanya? Oh ya, olahraga. Di samping kita untuk supaya kita tahan gitu kan, orang takut dengan kita bisa pertahanan diri gitu. Tapi makna dalam hidup kakak, karate bagi kakak bagaimana? Ya karate memang sampai sekarang saya terus bergiat. Bergiat itu memang banyak sih makna yang kita bisa tarik ya dari karate tadi. Makanya saya juga dengan dimanapun saya berada, saya selalu cek karate perkembangannya bagaimana, termasuk di Bengkulu ya. Dan Bengkulu perkembangannya bagus juga saya sadar. Karena begini sebenarnya karate itu ada nilai-nilai. Sebenarnya di mana-mana memang ada nilai-nilai ya kan. Nah kebetulan dari karate itu ada nilai-nilai Bushido. Oke. Gyu, Jinrei, Makoto, Meiyo, Juki. Itu ada 7 nilai. Jadi 7 nilai tadi dia bicara mengenai integritas. Bicara mengenai integritas, kejujuran, keberanian, kehormatan, lalu bagaimana menghargai orang lain gitu kan. Jadi nilai-nilai tadi itu sebenarnya membantu bagaimana nilai-nilai manusia tadi, harkat martabat manusia itu di situ. Jadi bukan bersifat kebendaan. Itu yang saya suruh. Jadi manusia itu nilai-nilai itu bagaimana manusia itu bukan fisiknya, tapi bagaimana integritas dia, keberanian dia, pokoknya dia bicara hal-hal yang sifatnya yang soft. Nah, di karate sendiri kalau di vokasi, memang kita ada punya janji janji vokasi. Yang pertama memang menurut segala peraturan dan tata tertib dojo. Nah itu dojo itu kita junjung tinggi. Dojo itu ketentuan itulah kita patuhi gitu kan. Yang kedua yang mereka menilai tinggi tingkah laku, saling menghormati disiplin. Jadi menilai tinggi tingkah laku. Nah, banyak saya kaitkan dengan perjalanan hidup saya gini. Kita ya, saya kebetulan saya banyak keluar negeri di biaya negara. Terus saya cuma bilang Iskandar Novianto, AK, MSI, CVRA, CA, QIE, JIPSAS, CGCIE. Nah besok saya lagi ngejar lagi CFSA. Semua gelar yang saya peroleh itu semua itu biaya negara. Jadi selalu setiap itu saya ingat tuh, saya mengingat gelar itu mengingat utang saya ke negara. Utang saya tuh banyak ke negara. Tambah lagi ke luar negeri. Saya ke luar negeri itu nggak ada biaya sendiri. Semua biaya negara, ke Kanada, ke New Zealand, ke Jepang, ke Uni Emirat, kemana itu semua itu biaya negara. Di situ ada yang harus kita ambil. Untuk apa kita keluar uang besar kalau nggak ada kita ambil kan? Ilmunya dan sebagainya. Tapi yang paling mahal yang saya ambil adalah
di negara maju ya kita pelajari ya. Kalau kita soal ilmu tuh kita tinggal buka laptop lah, semuanya ada tersedia saja. Tapi kita cek bagaimana manusia-manusia di negara-negara maju, mengapa dia bisa maju negaranya. Nah, yang saya tangkap adalah perilaku manusia-manusia di negara maju itu adalah makin hebat itu sebenarnya kemampuan dia menghargai orang lain. Ya, di negara maju begitu. Bagaimana mereka betul-betul menghargai orang lain. Jadi orang itu betul-betul dihargai. Dan memang seharusnya kita demikian. Kalau kita mampu menghargai orang lain kita hargai, semua saling menghargai, semua saling memberi, itu luar biasa dampaknya. Nah itu yang saya pelajari di negara-negara maju. Mereka tuh menghargai orang lain. Nah di karate, tadi yang saya janji yang kedua tadi, menilai tinggi tingkah laku, saling menghormati dan disiplin, itu udah nilai luar biasa. Yang ketiga kita bicara berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya keren. Tapi juga janji yang kelima, nah ini berlatih karate do bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan jiwa dan akhlak manusia. Itu luar biasa kalau kita lihat. Jadi berlatih karate do kita disebut agar pukulannya mantap. Bukan. Ini berlatih karate do kenapa dia berlatih? Karena setiap gerakan-gerakan itu mencerminkan bagaimana kedisiplinan dan harus fokus pada itu untuk menyempurnakan jiwa dan akhlak manusia. Yang keenam dibungkus dengan tekun berusaha untuk menjadi kesungguhan. Itu semua itu nilai-nilai yang luar biasa. Nah itu kita harapkan dengan nilai-nilai tadi, maka tidak ada di dunia ini yang kita kejar. Ya. Selain bagaimana kita tadi menghargai orang lain, menghormati orang lain, memberi dan sebagainya, sehingga kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang, kita tidak harapkan penghargaan dari orang, kita tidak harapkan. Yang kita harapkan bagaimana apa yang kita berikan itu bermanfaat. Itu rasanya nikmat sekali. Nah, saya kalau di agama kita bicara bersyukur ya, kalau kita bersyukur seperti itu. Jadi pokoknya intinya keluar. Nah, implementasinya sebetulnya di kehidupan kita sebetulnya. Kalau kita sekarang kebanyakan kita bicara mencari uang dan sebagainya kan, bagaimana itu? Tapi sebetulnya itu, kalau kita bicara mencari untuk diri kita, itu biasanya dapatnya sedikit dan sulit. Kita perhatikan ya, orang-orang yang sukses, yang kaya raya dan sebagainya. Kalau kita lihat seperti Jack Ma ya, dia tidak pernah berpikir mencari untuk dirinya sebetulnya. Dia melihat persoalan orang lain seperti apa, bagaimana dia membantu memecahkan. Ya kan? Jadi pemikiran itu selalu keluar, tidak pernah ke dalam, tidak pernah memikirkan saya dapat apa. Nah, bagaimana orang bisa kita bantu? Kita bantu orang semakin banyak kita bantu, ternyata hasil itu kembalinya ke kita. Makin banyak kita bantu, makanya kembali. Itu sebetulnya pola pikir yang harus kita kembangkan. Dan saya yakin ya, pemuda-pemuda di sini, kali sini, saya tadi senang lah mulai dari awal aja, saya senang lah. Artinya memang bekerja itu ya karena kita suka, ya karena kita sungguh-sungguh ini, insya Allah itu akan kembali ke kita tanpa kita tahu dari mana dia datang. Oke, luar biasa sekali itu. Banyak sekali nilai-nilai ya Kak dari karate Kokoshi tadi, bahwa kita harus berintegritas. Intinya kan harus di underline gitu kan, integritas itu, karena memang integritas itu muatannya kejujuran gitu, kepercayaan, kebenaran gitu. Ya kadang-kadang teman-teman ini kan dia bukan menegakkan kebenaran, tapi mencari pembenaran. Gitu. Iya kan, pembenaran di mana-mana dengan dalil apapun, baik itu dalil agama atau dalil teori atau dalil apapun, atau dalil dia sendiri atas kreasi pemikirannya sendiri, sehingga yang salah dipaksa untuk benar dan menjadi pembenaran bagi dia, walaupun belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Karena memang kita punya kacamata sendiri, punya perspektif sendiri. Tentu jika saya tulis di hadapan saya angka 6, mungkin kakak lihat angka 9 gitu. Ya inilah Indonesia, bahwa Indonesia ini aneka ragam, bukan seragam gitu. Jadi luar biasa sekali Kak dari nilai-nilai itu gitu kan. Tapi mungkin dari berbagai hal yang kakak sudah capai, baik di Indonesia atau di daerah atau di tingkat internasional, berbagai ilmu, berbagai apa, kita kelihatan bahwa kakak sangat punya kapasitas, kualitas dan kapabilitas, baik secara personality dan secara kelembagaan institusi gitu. Tapi yang saya mau tanya, kita penasaran juga nih Kak, dari berbagai perjalanan tadi,
yang kita bisa anggap itu adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa, ada tidak kakak mengalami kegagalan? Nah, kegagalan itu bagaimana kakak mengatasinya kira-kira? Ya, ini saya senang sekali pertanyaannya. Kegagalan. Jadi gini, kita sekarang dunia udah terbuka. Sekarang ilmu kita dapat dari mana-mana, bahkan flooded ya. Kita flooded. Tentu kita mau ambil yang mana supaya waktu kita tidak habis sia-siakan itu. Ini kalau kita bicara kegagalan itu kan sebenarnya kita dikatakan gagal kalau kita sudah berhenti mencoba kan gitu kan. Tapi saya ingin lebih dalam lagi begini, bicara kegagalannya. Sebenarnya kita bekal untuk hidup kita tuh sudah banyak ya. Cuma kita mungkin kadang kurang menyadari. Baik dari segi agama ya kan, dari pepatah-pepatah nenek moyang itu banyak sekali sebetulnya. Warisan-warisan nenek moyang dengan pepatah-pepatah yang luar biasa untuk gali itu ya. Dan juga tentu yang paling penting dari agama juga sebenarnya kita sudah sangat tercukupi lah. Nah, jadi bicara kegagalan ini, kalau saya banyak ya kalau usia saya sudah ini ya, saya kan udah 58 lebih ini kan, otomatis pengalamannya udah banyak. Sudah asam garam itu udah banyak. Sudah lama. Jadi kalau bisa kegagalan ya gini sebenarnya. Kita jangan pernah melihat sebuah sesuatu itu sebagai suatu kegagalan. Enggak ada yang namanya gagal sebetulnya. Kalau kita bisa memaknai hidup, tidak ada yang namanya gagal. Ya. Karena semua itu proses. Dan yang penting ini, kita tidak pernah tahu proses yang kita alami tadi membawa kita kemana. Gitu. Saya banyak kejadian. Ya. Saya pikir saya gagal. Ternyata untung saya ke situ arahnya gitu loh. Iya, jadi gini. Banyak kejadian-kejadian. Aduh, itu gitu kan pertama kita gagal. Ternyata begitu untung saya ke situ. Kalau ke situ berbahaya. Jadi pokoknya kita jangan pernah merasa bahwa itu kegagalan. Sepanjang memang kita punya yang penting, kita punya niat kebaikan. Ya kan? Kebaikan apakah kebaikan untuk orang lain atau diri kita? Pokoknya segala sesuatu itu utama itu niat. Ya. Niat kita sudah baik. Apapun yang terjadi itu suatu proses yang kalau saya meyakini itu merupakan suatu nanti pada akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi jangan pernah merasa gagal karena itu suatu proses. Banyak cara kita kalau memang kita udah shock ya kita memang merasa itu udah nggak bisa dibilang gagal atau kalau kita shock kita lihat lagi di dunia ini kita tidak sendiri. Kita bagaimana orang jauh lebih terperosok lagi dan kita tuh lebih banyak lagi gitu. Itu berbagai cara ya untuk kita membangkitkan semangat kita. Tapi yang pertama sih sebetulnya kalau saya lihat tidak ada yang satu gagal. Langsung proses begitu kita masuk ke proses A dan kita jatuh tapi ternyata di jalannya ada lagi seperti itu. Jadi kalau saya merasa hidup saya tuh setelah sampai di sini ya, setelah sampai di sini saya tidak pernah merasa gagal. Karena begini. Dulu saya gagal ya. Saya gagal. Setelah pas saya masuk, ternyata setahun kemudian terus saya masuk ini. Alhamdulillah saya situ. Berapa kali kejadian seperti itu kenapa begini sampai saya pernah sampai nangis ya. Ada suatu kejadian gitu kan. Jadi di pekerjaan juga saya pernah sampai nangis. Tapi alhamdulillah untuk saya mengalami hal itu kan. Ternyata saya jalurnya ke sana kan gitu. Jadi sampai sekarang saya melihat bahwa ya alhamdulillah kita tidak merasa gagal itu karena kita bersyukur mungkin ya. Saya juga mungkin karena itu kita bersyukur. Bahkan saya sakit pun, saya sakit pun saya berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Saya merasakan sakit ini gitu kan. Saya tahu bagaimana nikmatnya sehat tiap hari saya peroleh. Dan waktu demi waktu saya bertahun-tahun saya sehat. Itu kan sekarang ini saya pernah sakit itu. Kejadian itu saya di masjid subuh-subuh itu makan saya habis makan atas tengah malam saya enggak itu. Ini sakit sangat luar biasa nggak mungkin jiwa. Saya nggak bisa ngomong apa. Baru sakit sekali. Ditaruh sakit betul-betul luar biasa. Sampai akhirnya ada tukang obat itu yang dia nggak mau kalau orang cuma sakit biasa dia nggak mau bantu. Kalau sakit banget baru dia mau bantu. Saya udah datang. Ya. Tapi pada hari itu saya bersyukur. Alhamdulillah saya merasakan sakit yang luar biasa ini. Karena di sini saya merasakan bahwa Allah tiap hari memberikan kita nikmat bisa duduk, gitu. Jadi memang kita itulah. Jadi ya kita mensyukuri segala sesuatu. Karena
banyak yang lebih besar lagi gitu yang apa namanya bisa menjadi pembanding. Jadi kalau kita bicara pembanding zaman sekarang kita bicara analisis dan sebagainya, kita harus selalu melihat segala sesuatu itu dibandingkan dengan yang lain, di titik mana dia berada harus kita lihat secara komprehensif gitu. Betul. Jadi seperti itu. Berarti versi kakak ini nggak ada gagal dalam hidupnya. Kegagalan mungkin itu adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan itu adalah sebuah kompilasi untuk kita sampai ke titik mana kita untuk bisa menjadi orang sukses, mungkin gitu Pak. Dan itu adalah sebuah proses. Jadi kita harus menghargai sebuah proses kalau kata Kais tadi. Dan yang paling penting adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus bergantung dengan niatnya. Allah pun tahu dengan langkah-langkah kita. Kalau kita memang betul-betul niat kita baik, niat kita untuk mengejar ridhonya Allah, insya Allah Allah bukakan semua jalannya. Kira-kira begitu kan. Luar biasa sekali. Jadi boleh Allah. Jadi gini, saya juga tadi perasaan tadi ya mungkin karena kita sudah berusaha. Jadi kuncinya kita sudah berusaha belum? Kalau kita belum berusaha, ya jangan kita mengatakan sesuatu itu sudah optimal, gitu kan. Jadi yang penting kita kejar betul. Ya. Kalau kita bicara target itu kalau kita bicara target ya dalam hidup, dalam apapun ya, pekerjaan, laporan, pemeriksaan, semua. Target itu yang agresif banget tenable. Target yang betul-betul pada titik yang paling puncak, tapi masih secara logis dia dapat tercapai. Dan itu kita kejar. Nah, kalau nanti ternyata hasilnya kita tidak mendapatkan itu, ya kita sudah berusaha. Jadi soal hasil itu yang maha kuasa gitu. Saya tidak pernah kita pikirkan, tapi sudah maksimal belum? Kalau belum, itulah kegagalan kita. Jadi kegagalan itu kalau kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan suatu tugas. Itu. Jadi begitu kita ada suatu tugas, apapun lah, kita bicara apapun, kalau kita bicara pelajar, apakah dia belajar sudah sungguh-sungguh, nanti nilainya jelek kalau dia sungguh-sungguh, nggak masalah. Karena sudah pada titik yang maksimal. Betul. Ya kan? Ya, kalau nilainya jelek karena dia nggak belajar, itu efek aja ya benar gitu kan. Nah, jadi yang penting kita sudah belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, itu hasil itu sudah memang ya, harus kita terima. Betul. Artinya memang betul-betul kita harus ikhtiar maksimal. Gitu, ya. Dan yang paling penting kakak selalu mengatakan bahwa kita ini harus terukur gitu kan, terstruktur gitu dan sungguh-sungguh. Artinya manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh itulah yang akan berhasil. Tentu terukur tadi mungkin saya pernah dengar dari berbagai tokoh di Indonesia mengatakan bahwa kita harus pakai prinsip SMART, bilang gitu. SMART. Yang pertama specific, kedua measurable, attainable, realistic and timely. Jadi dari situ kan oke, kita target yang bilang kakak tadi. Oke, target, tapi memang itu memang punya timeline yang jelas, punya ukuran yang realistis. Nah, itu mungkin teman-teman harus terapkan gitu, apalagi di Jabodetabek ini, bahwa kita ini berperang dengan berbagai elemen, berkompetisi dengan berbagai stakeholder yang mengharuskan kita untuk selalu berjuang dan berkorban demi kemajuan bangsa dan negara gitu kan. Dan kalau untuk Bengkulu kan, gitu. Untuk Bengkulu khususnya, apa harapan dan pesan kakak? Mimpi kakak untuk Bengkulu? Iya. Karena kamu halaman kita. Iya. Jadi saya dari start kerja pertama saya di Optipus. Jadi saya di BPKT, saya di deputi khusus. Namanya khusus. Jadi saya pertama ajudan aku tentu di deputi khusus, deputi yang menangani kasus-kasus gitu loh. Yang kasus korupsi dan sebagainya. Nah, di deputi khusus saya ditempatkan lagi di operasi tertib pusat, Optipus, Komkamtib, Dr. Sudomo. Nah, jadi di situ kita bicara nasional kan, nasional. Lalu saya kemudian saya juga akuntan. Nah, akuntan saya pernah di Bengkulu 5 tahun. Tahun 93 sampai 98 saya di Bengkulu. Baru saya ke Kalimantan Selatan, saya ke Jogja, ambil S2 administrasi publik ya, juga biaya negara. Balik ke pusat, saya begitu lulus MAD di Jogja, saya langsung
dalam waktu yang singkat ya, itu saya langsung diangkat menjadi Kasubdit, Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Nah, di situ saya mulai menggeluti bidang keuangan daerah, bidang otonomi daerah. Itu saya senang sekali. Itu tahun 2005. Nah, 2005 saya sudah masuk ke sana. Nasional itu saya 7 tahun setengah. Saya sebagai Kasubdit 7 tahun setengah. Baru kemudian saya sekitar 6 bulan saya Kasubdit di pengawasan Polhukam. Baru saya kepala perwakilan di Kalimantan Tengah. Balik lagi saya sebagai direktur pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. Jadi masuk lagi ke bidang-bidang keuangan daerah. Nah di situ kita bicara nasional, apa-apa kita bicara nasional. Dan di Kemendagri saya tempel semua lah, Kementerian saya tempel lah. Karena semuanya berafiliasi, berkorelasi ya dengan kemajuan daerah kan. Jadi di Kemendagri saya juga aktif di DPOD, di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. DPOD itu karena tugasnya juga sangat penting. DPOD itu tugasnya itu memberikan saran-saran kepada Pak Presiden mengenai bagaimana kebijakan mengenai otonomi daerah. Itu sangat menarik sekali ya. Sampai nanti bagaimana mengevaluasi Pemda dan sebagainya. Nah itu bicara nasional, ya. Nasional. Lalu desa juga ternyata bergiat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Orientasi kita berubah percepatan melalui desa. Nah kebetulan saya direktur yang pertama kali mengawasi desa itu saya pertama kali itu. Karena desa ternyata dananya besar, akhirnya BPKP merestrukturisasi ya, menginginkan strukturnya ada pengawasan desa, direktur saya pertama. Nah di situ kita juga bicara nasional dari Sabang sampai Merauke, kita bicara pembinaan semua secara nasional. Nah balik ke kampung, saya balik ke Bengkulu kan, sebagai kepala perwakilan itu saya senang sekali. Karena kita fokus kan, kita fokus. Jadi saya fokus tuh dengan saat provinsi Bengkulu aja gitu. Kalau dulu kan kita sudah kemarin tuh, ya kan sampai ujung-ujung sampai Papua sampai kemana-mana kita jelajahin kan. Nah begitu fokus, saya melihat begini, provinsi Bengkulu. Mohon maaf ya, relatif kan kecil ya, relatif loh ya, saya bicara relatif ya, karena masih bulan. Secara relatif, karena kita secara nasional kan. Jadi, saya punya harapan sebetulnya. Saya punya harapan besar kepada Provinsi Bengkulu itu bisa menjadi island of integrity. Island of integrity. Jadi suatu provinsi, suatu wilayah yang sebetulnya masih masuk akal, masih terjangkau untuk kita membangun integritas. Di situ. Bengkulu. Maksudnya kita buktikan ya, bisa sebetulnya suatu pemerintah wilayah ya, wilayah provinsi kita wujudkan betul-betul good local governance, tata kelola pemerintahan daerah yang baik tuh bisa nggak sih? Gitu. Kita buktikan aja dari Bengkulu. Itu kan betul-betul tidak ada itu namanya pungli, tidak ada itu namanya korupsi, tidak. Kita ciptakan betul-betul yang hebat di situ. Tidak ada lagi pegawai negeri yang harus ngojek cari tambahan penghasilan, ya kan? Harus bertani untuk penghasilan negara, nggak boleh ada. Ya. Bagaimana negara antara betul-betul membiayai pegawai negeri itu dengan layak, kan? Sehingga kita bisa tuntut pegawai negeri itu untuk bekerja sungguh-sungguh. Tidak boleh dia otaknya melenceng ke sana kemari. Buktikan. Itu harapan saya. Harapan saya itu. Nah, memang harapan tadi memang berat. Beratnya begini. Otonomi daerah itu ya, yang undang-undang sekarang ya sejak undang-undang 22 juga dulu sama, undang-undang 22 tahun 1959 diganti dengan undang-undang 32 2004, sekarang undang-undang 23 2014 itu kan. Memang tetap ada hubungan-hubungan dengan pusat kan. Jadi kita memang ternyata island of integrity itu memang kita sulit untuk sendiri itu nggak bisa karena tetap koneksi-koneksi anggaran dan sebagainya ke pusat. Jadi paling tidak bagaimana yang controllable lah sebenarnya, controllable di kita itu kita wujudkan good local governance tadi. Nah itu masih ada harapan seperti itu kan. Nah tapi saya lihat kan memang karena satu dari hal itu masih banyak lah kita jumpai kasus-kasus kan. Nah makanya ya kalau saya dengan Bengkulu itu sejak saya kecil saya sudah diindoktrinasi oleh orang tua bahwa namanya orang Bengkulu itu saudara, ya, sama. Pokoknya kalau kita Bengkulu terserah Bengkulu Rejang Lebong, kalau itu semua itu sama. Itu kampung kita tuh Bengkulu, ya kan? Kawur Bengkulu itu sama semua. Jadi
nggak ada perbedaan. Jadi ke Bengkulu itu semuanya saudara saya semua itu. Nah, jadi begitu ada kasus permasalahan ya, saya sampaikan ke saudara-saudara gitu kan, ya bahwa kita ini harus benar lah, kerja harus benar. Kalau minta-minta, ya kebetulan sih BPKP kan, kalau minta-minta tolong yang sifatnya nggak benar, saya marah. Gitu. Bahkan ada beberapa kasus lah kan di saudara, semua saudara, sama-sama saudara. Jadi bagaimana saudara itu malah mengganggu ya pemerintahan yang baik. Itu saya sampaikan. Maka saya sedang kalau saudara saya malah kalau meminta hukumannya sudah 2 kali lipat. Itu saya harapan saya gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, ini Pak Gubernur, kan Bupati, semua kita gandeng sama-sama, semua PH-nya, Pak Jati, Kapolres, semua kita gandeng sama-sama untuk bagaimana saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, semua itu perlu kekuatan hubungan, ya kan? Nah, makanya kita di BPKP Bengkulu ya, kita buat yang namanya library cafe. Nah, jadi library cafe itu memang dia perpustakaan untuk kita mendapatkan taman ilmu dengan berbagai media gitu kan. Tapi yang lebih kuat lagi sebenarnya itu media untuk kita berhubungan-hubungan yang mempererat silaturahmi. Jadi melalui library cafe kita bisa cair di situ, tidak ada level-level jabatan, kita bisa bahas semua, sehingga semangat kita untuk membangun Bengkulu itu bisa kita bahas di situ, kita bisa bicarakan dengan enteng. Gitu kan. Kalau di ruang kepala perwakilan, itu kadang kita dengar konsultasi juga sih juga pusing, kan nggak ngerti nggak apa gitu ya. Nah begitu saya bawa ke library cafe, ada semua tuh ucap sambil kita ngopi, sambil kita nyanyi, sambil bicara gini loh mas. Oke, kalau begitu berarti masalahnya, berarti penyelesaian begitu itu kita bisa selesaikan dengan baik gitu kan. Oke. Island of integrity, good local governance gitu kan. Jadi luar biasa. Insya Allah Bengkulu bisa bersih kayak dan menjadi percontohan di provinsi yang lain. Memang kita ini betul provinsi kecil ya kan, mungkin cukup kecil, bahkan bisa dikatakan ya sangat relatif sempit juga gitu kan, dengan penduduk yang juga belum terlalu padat gitu. Dan banyak juga ya, bahwa teman-teman di Indonesia belum tahu Bengkulu di mana gitu kan. Ya saya pikir bagaimana nih kalau nggak tahu, padahal Bengkulu itu kan kelahiran Ibu Fatmawati Soekarno, ibu negara pertama Republik Indonesia, penjahit merah putih juga gitu. Tentu itu yang menjadi cikal bakal nanti kita bisa membangun Bengkulu gitu, menjadi Bengkulu yang bersih, Bengkulu yang maju, Bengkulu yang sejahtera gitu, dengan akuntabilitas yang baik sekali gitu Kak. Dan terakhir Kak, dari kita mungkin kita bisa sampaikan dengan teman-teman pemuda-pemuda di seluruh Indonesia, khususnya pemuda Bengkulu Kak, yang di Indonesia mungkin akan mendengar pesan kesan untuk anak-anak muda Bengkulu khususnya gitu. Apa mungkin yang bisa Kakak sampaikan supaya tetap semangat juga dengan gempuran era tamparan globalisasi yang serba tidak pasti kira-kira. Ya. Ya jadi berapa nanti? Jadi saya kalau nggak dijalan tuh suka bahaya gitu. Silakan Kak, bebas saja. Jadi gini. Pertama ini menarik sekali. Kita ini sebenarnya kita masuk sama-sama beruntung. Kita mau masuki era, kita mengalami era 4.0, ya kan? Tadi kata VUCA, VUCA itu volatility, gonjang-ganjing yang tidak jelas, turun naik perekonomian, apalagi tambah lagi sekarang perang lagi kan Rusia dan Ukraina dan sebagainya, itu di luar yang kita pikirkan, tambah lagi gitu kan. Volatility, udah era 4.0, Internet of Things gitu kan, tambah lagi pandemi COVID-19 ya. Ini betul-betul VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity itu betul-betul di depan kita. Betul. Bahkan sekarang dengan pandemi COVID-19, istilahnya bukan VUCA lagi sebenarnya, sudah tuna, turbulence. Iya betul. Bukan lagi volatility tapi turbulence. Tapi dalam turbulence ada uncertainty, tapi ada novelty. Nah ini novelty ini, jadi
ambiguity tetap ambiguity, tapi ini novelty yang kita ambil. Novelty, apa sih novelty? Novelty itu kebaruan. Karena manusia itu memang diciptakan sama kuasa itu dia makhluk yang paling mampu beradaptasi, ya kan, terhadap perubahan lingkungan. Manusia ini kita bisa hidup dari alas kasar yang sangat dingin, kita hidup gitu kan, sampai di padang pasir manusia itu bisa beradaptasi. Jadi novelty ini kebaruan-kebaruan yang bisa kita munculkan, kita wujudkan di situasi yang sulit. Nah sekarang kita bicara pandemi, ternyata sekarang kita sudah, walaupun dulu sudah ada, kan kita bisa video conference, ya kan, semua bekerja secara remote, audit juga bagaimana mengaudit secara remote itu menjadi ada, gitu kan. Lalu kebaruan-kebaruan seperti contoh di BPKP Bengkulu, ini saya cerita begini. Tadi bicara Bengkulu, orang juga nggak tahu Bengkulu di mana. Nah itu masuk ke benak saya. Sekarang bagaimana supaya Bengkulu itu terkenal? Jadi saya minta begini, semua kita, siapapun lah, termasuk BPKP-nya, Dirjen Perbendaharaannya, OPD-OPD, semua kita harus berupaya bagaimana Bengkulu itu menonjol. Nah, jadi kita harus jadi yang pertama sebenarnya. Apapun kita harus jadi yang pertama. Semua, kalau sekarang lagi pertandingan vaksin, kejar Pak Gubernur kan, wah saya senang kali bilang kan supaya dapat pin dari KPU kan. Jadi semangat itu pokoknya bagaimana Bengkulu ini selalu jadi yang nomor satu. Karena kalau tidak nomor satu, nggak kelihatan. Betul. Gitu loh. Ini harus nomor satu. Nah, COVID-19, kita BPKP kita lihat nih, wah ini kesempatan kita nih. Jadi sebetulnya situasi yang sulit itu justru buat kita itu tantangan. Masuklah ke tempat-tempat yang susah, survive lah di situ. Itu baru kita orang hebat. Kalau situasi normal, itu kan baik-baik saja. Itu sih biasa-biasa lah, gitu kan. Tapi justru kita ujian kepada kita bagaimana kita ada bersama-sama di tempat yang sulit dan kita eksis, gitu loh. Nah, pandemi COVID-19, kita di BPKP Bengkulu, kita langsung menyadari bagaimana kebutuhan Pak Gubernur, kebutuhan semua OPD, BPBD, dan kebutuhan akan data informasi yang cepat, akurat, begitu kan, lalu saling terkait gitu kan. Kita menciptakan langsung loh. Jadi saat BPKP pun kita duluan, kita ciptakan langsung aplikasi namanya MRRP COVID-19. Ya. Jadi aplikasi menggunakan teknologi informasi, kita gandeng Kajati, kita gandeng teman-teman inspektorat di Pemda dan sebagainya, saat Bengkulu, itu data langsung cepat masuk semua situ. Nama aplikasi itu monitoring, refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Kita bikin itu. Se-Indonesia kita sampaikan ke Pak Kepala dan sebagainya. Se-Indonesia Bengkulu yang pertama. Langsung program BPKP yang lain itu pusing kan. Ini tujuan kita begitu, pokoknya bikin semua orang iri, bikin kita selalu yang nomor satu, yang pertama, jangan yang nomor dua ketinggalan, itu follower kan. Nah terus sekarang juga pandemi COVID-19, proses orang sudah paham semua bagaimana kita bikin, harus ada yang baru lagi. Nah kita di BPKP Bengkulu kita bikin juga, saya bukan hanya BPKP Bengkulu, saya minta semua orang harus jadi nomor satu, ya kan. Nah, tapi contoh dong, gitu kan, jangan cuma nyuruh aja, gitu kan, contoh. Kita langsung juga buat yang namanya virtual office. Virtual office itu ada BPKP kita buat, kita gandeng, semula kita gandeng Kajati dan sebagainya, sekarang kita gandeng juga Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Itu banyak data PBN dan sebagainya situ kan, masuk, kita MOU sama-sama, inspektorat provinsi dan sebagainya, sehingga virtual office tadi, bukan hanya untuk kepentingan pengawasan, bahkan masuk ke yang namanya CACM, Continuous Auditing, Continuous Monitoring. Semua kita, Pemda-Pemda, para pemangku apa, mereka butuh data yang cepat. Sekarang zaman itu bukan hanya data informasi yang biasa, itu nggak bisa kita mengambil keputusan pimpinan. Saya bilang jangan menyalahkan gubernur, bupati, wali kota kalau beliau tidak mampu mengambil keputusan. Kalau kita tidak menyediakan data yang teranalisis dengan baik sebenarnya. Nah itu tugasnya birokrat. Jadi jangan nyalain kepala daerah sebenarnya. Tugas birokrat kerjakan dengan baik. Nah kalau sudah kita berikan data, informasi, hasil analisis, alternatif terbaik kepada kepala daerah, dipilih yang jelek, itu udah di luar itu kita ya kan? kita. Tapi tugas itu memberikan terbaik. Gitu. Itu yang lemot-lemot itu saya cerewet, saya kalau di Bengkulu cerewet, saya semua tuh saya cerewetin semua tuh. Nah, karena kita harus, itu saya membawa begini, saling mengingatkan. Jadi artinya kita ini Bengkulu tadi, jadi kembali tadi ya,
kembali ke Bengkulu bagaimana menjadi selalu yang nomor satu dalam apapun. Dan kita memang sudah hebat juga, sebenarnya ada beberapa penghargaan kan Pak Gubernur, nomor 3 secara nasional. Nah, itu yang harus kita raih agar apa? Agar kita terdengar. Kalau kita sudah terdengar, apapun yang kita perlukan itu untuk meminta ke pusat, menagih hak kita untuk membangun Bengkulu itu lebih mudah. Tapi kalau kita tidak pernah terdengar, kita meminta hak pembangunan, susah lah. Ada siapa di mana letaknya? Itu susah. Jadi raih hak kita untuk mendapatkan kue pembangunan dengan cara kita menonjolkan Bengkulu selalu yang nomor 1 di bidang apapun. Jadi semangat itu saya harapkan kepada para pemuda-pemuda ini, kita beruntung masuk di era persaingan yang luar biasa, di mana di sini merupakan ujian kepada kita. Apakah kita memang pemuda-pemuda yang luar biasa atau pemuda-pemuda yang biasa? Pemuda-pemuda yang luar biasa adalah pemuda-pemuda yang mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan. Ini perubahannya menarik, luar biasa. Nah, kemampuan kita ini dituntut. Jadilah kita pemuda luar biasa. Jadi saya kalau lihat anak-anak muda tuh, saya sangat berharap begini loh. Saya ada muda sungguh-sungguh nih. Saya minimal saya mendoakan ya, minimal. Kalau kita tidak bisa mendorong, membantu, minimal kita mendoakan. Kenapa? Karena masa depan kita itu di pemuda. Besok itu kita tinggal nunggu. Kalau pemudanya error, habis lagi kita. Karena mereka akan memimpin negara ini. Mereka akan membawa negara ini. Jadi kesejahteraan kita di masa depan tergantung pemuda-pemuda yang kita ciptakan sekarang ini. Gitu. Jadi sahabat mudah-mudahan kita dengan semangat mental nilai-nilai yang luar biasa tadi, jangan berpikir apalagi masih muda. Kalau udah tua mungkin udah terkenal nasihatnya kan. Apalagi masih muda, jangan pernah berpikir mencari untuk diri sendiri, tapi berpikir bagaimana memberi manfaat bagi orang lain. Pikirkan orang lain, bukan diri sendiri. Apa yang kita bisa buat orang lain, otomatis kalau kita memecahkan masalah orang lain, masalah kita terpecahkan, baik secara langsung, tidak langsung, ataupun juga memang secara keagamaan demikian. Oke, luar biasa. Artinya kita harus saling mengingatkan dan saling menguatkan, dan kita dituntut oleh era, dan kita minta dituntun oleh kakak salah satunya untuk tetap di track yang baik, track yang bagus, yang bersih gitu Kak. Terima kasih Kak Iskandar Novianto, seorang akuntan publik yang luar biasa, aktif di berbagai organisasi, dan yang paling dekat sama saya Dewan Guru. Gue kasih, terima kasih. Inilah kolaborasi antara Ikatan Mahasiswa Bengkulu Jabodetabek dengan Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu Jabodetabek dengan didukung Indonesia Berdaya.id. Saya tutup, saya akhiri. Semoga kita semua dikuatkan dan disehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.